Mengapa manusia hari ini begitu mudah menyesatkan, begitu ringan mengkafirkan, begitu cepat menuduh seseorang sebagai musuh agama, padahal yang disampaikan belum tentu bertentangan dengan ajaran Allah? Jawabannya satu, karena mereka merasa hanya mereka yang punya kunci surga. Qul ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatih wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, wahai manusia, wahai sekalian manusia, sungguh aku nih Rasulullah kepada kalian. Sungguh aku nih Rasulullah kepada kalian semua. Sungguh aku nih Rasulullah kepada kalian semua, yang baginya lah kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha menghidupkan lagi maha mematikan. Maka berimanlah kalian dengan Allah dan Rasul, Nabi yang ummi, yang ia amat percaya dengan Allah dan kalimah-kalimahnya, serta ikutilah ia agar kalian dapat petunjuk. Mereka membaca Al-Quran lalu menutupnya untuk yang lain. Mereka menimba ilmu lalu mengklaim bahwa hanya mereka yang pantas menyampaikannya. Padahal Allah tidak pernah mewariskan kitab suci kepada satu golongan saja. Pernahkah engkau menyampaikan kebenaran, lalu dibungkam, hanya karena engkau bukan siapa-siapa? Di zaman ini, kebenaran tidak lagi diuji dengan dalil, tapi dengan status sosial dan penampilan luar. Dan yang paling menyedihkan, banyak yang mengatasnamakan Allah, tapi justru menutup jalan menujunya. Apa gunanya mengaji bertahun-tahun, jika akhirnya engkau hanya belajar cara membenci? Apa arti berguru kepada 100 ulama, jika satu kebenaran dari orang biasa kau anggap hina dan sesat? Jika kebenaran hanya boleh datang dari mereka yang berjas dan berjubah, maka kita bukan sedang mencari Tuhan, kita sedang menyembah simbol. Kita hidup di masa yang aneh, zaman yang dikatakan penuh dengan ilmu, tetapi miskin hikmah. Zaman yang dipenuhi forum kajian, tetapi semakin sedikit ruang untuk mendengar dengan hati terbuka. Kini, kebenaran bukan lagi diukur dari apa yang disampaikan, tetapi dari siapa yang menyampaikan. Jika engkau tidak bergelar ustaz, tidak memakai jubah panjang, tidak berasal dari keluarga ulama besar, maka kalimatmu dianggap tidak pantas diimani. Ucapanmu akan diuji, bukan oleh dalil, tetapi oleh prasangka. Ada orang yang berkata benar, namun ditolak karena bajunya tidak islami. Ada yang mengingatkan, tapi diabaikan karena tidak punya sanad keilmuan. Ada yang menyeru kepada Allah, namun dicap sebagai pembawa ajaran sesat hanya karena berbeda sudut pandang. Mereka lupa bahwa Allah tidak melihat pakaian, tidak menilai dari garis keturunan, dan tidak mengukur kebenaran berdasarkan gelar manusia. Mengapa manusia hari ini begitu mudah menyesatkan, begitu ringan mengkafirkan, begitu cepat menuduh seseorang sebagai musuh agama? Padahal yang disampaikan belum tentu bertentangan dengan ajaran Allah. Jawabannya satu, karena mereka merasa hanya mereka yang punya kunci surga. Mereka membaca Al-Quran
lalu menutupnya untuk yang lain. Mereka menimba ilmu, lalu mengklaim bahwa hanya mereka yang pantas menyampaikannya. Padahal Allah tidak pernah mewariskan kitab suci kepada satu golongan saja. Al-Quran adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan hanya milik ustaz, bukan hanya milik Habib, bukan hanya milik mereka yang belajar di Timur Tengah. Al-Quran adalah milik siapa saja yang mencarinya dengan hati yang jujur. Sejak zaman para nabi, kebenaran hampir selalu datang dari arah yang tidak diharapkan manusia. Nabi Ibrahim dihina oleh kaumnya karena menghancurkan berhala yang mereka sembah turun-temurun. Nabi Musa ditolak oleh Fir'aun dan para pemuka karena ia bukan berasal dari garis kekuasaan. Nabi Isa dianggap pendusta oleh para pendeta yang merasa ajarannya merusak sistem agama yang telah mapan. Dan Nabi Muhammad yang membawa risalah penutup pun ditolak hanya karena ia membawa kebenaran yang berbeda dari tradisi nenek moyang mereka. Dan kini siapapun yang membawa cahaya dengan cara yang berbeda kembali ditolak dengan cara yang sama. Hari ini, dengan mudahnya manusia menghukum lewat jari-jarinya. Satu klik, satu unggahan, satu komentar dapat mencemarkan nama, menyebar fitnah, dan menanamkan kebencian tanpa verifikasi, tanpa klarifikasi. Agama dijadikan senjata di kolom komentar. Ayat-ayat digunakan untuk menjatuhkan, bukan untuk menenangkan. Hanya karena berbeda pendapat, seseorang bisa diasingkan dari komunitas, bahkan dituduh sebagai musuh Allah. Padahal bisa jadi, justru yang diam-diam engkau hina itulah yang lebih dekat kepada Allah dibanding dirimu yang fasih berdebat. Tak sedikit dari kita yang berhenti berpikir, berhenti mencari, dan memilih tunduk membabi buta kepada tokoh-tokoh yang kita idolakan. Bukan karena kebenaran, tapi karena popularitas. Taklid buta membuat manusia merasa sudah cukup hanya dengan mengikuti. Padahal Allah memerintahkan kita untuk berpikir, merenung, dan menyaring. Bukan menelan segalanya mentah-mentah. Jika dahulu para sahabat pun masih bertanya kepada Nabi, mengapa hari ini kita tidak berani bertanya kepada manusia biasa yang membawa nama ustaz atau habib? Bayangkan sebuah sumur air bersih. Siapa saja boleh mengambil air darinya. Tetapi kemudian sekelompok orang datang dan memagari sumur itu. Lalu mereka berkata, "Kami yang paling tahu caranya mengambil air. Jika kalian ambil sendiri, kalian akan sesat." Airnya tetap sama, jernih, murni, tapi orang-orang dilarang menyentuhnya karena yang memagari merasa telah diangkat sebagai penjaga kebenaran. Padahal mereka hanya takut kehilangan kekuasaan. Bukankah seperti itulah yang terjadi pada Al-Quran hari ini? Yang lebih menyedihkan adalah banyak orang tidak lagi berpikir. Mereka hanya ikut siapa yang mereka idolakan. Jika ustazku bilang itu sesat, maka sesatlah. Jika guruku bilang itu menyimpang, maka menyimpanglah. Tanpa tabayun, tanpa periksa, tanpa hati. Agama berubah menjadi ajang adu tokoh, bukan ajang mencari Tuhan. Kita lupa bahwa para ulama besar dahulu pun sering berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, semua memiliki pandangan yang kadang saling bertolak belakang. Tapi tidak satu pun dari mereka saling menyesatkan. Mengapa kini pengikutnya saling mencaci? Apa itu sesat sebenarnya? Apakah hanya karena pendapatnya berbeda dari pendapat kita, maka dia sesat? Apakah karena ia tidak berada dalam kelompok kita, lalu ia sesat? Sesat bukan sekadar soal tafsir atau pendapat. Sesat adalah saat seseorang menolak cahaya kebenaran, bahkan ketika cahaya itu sudah jelas menyinari wajahnya. Sesat adalah saat ego menutup telinga dan fanatisme menutup hati. Dan yang lebih menakutkan, bisa jadi orang yang paling keras menuduh orang lain sesat justru adalah orang yang paling jauh dari petunjuk.
apakah engkau yakin akan mengikuti Nabi Muhammad seandainya engkau hidup pada zamannya? Apakah engkau akan percaya kepada seorang laki-laki yatim piatu yang tidak belajar agama secara formal, yang membawa ajaran baru yang bertentangan dengan adat, budaya, dan ajaran nenek moyangmu? Atau justru engkau akan menuduhnya sesat? Sama seperti yang dilakukan oleh para pemuka agama pada saat itu? Jika kita menolak kebenaran hari ini hanya karena tidak datang dari orang yang kita anggap berhak, maka jangan pernah merasa lebih baik dari kaum yang membantai nabi-nabi dahulu. Orang yang benar-benar berilmu tidak tergesa-gesa menyalahkan. Mereka berhati-hati. Mereka lebih sering diam karena tahu beratnya konsekuensi ucapan. Mereka tidak mengkafirkan orang seenaknya. Mereka lebih banyak berdoa agar tidak tergelincir dalam merasa paling benar. Sebab ilmu sejati menundukkan ego, bukan membesarkannya. Kita bukan malaikat. Kita bukan nabi. Kita bahkan bukan orang yang pasti selamat. Lalu, atas dasar apa kita dengan ringan menyebut orang lain sesat? Mengapa tidak kita katakan, saya berbeda pandangan, tapi bisa jadi engkau juga punya dasar yang kuat? Mengapa tidak kita duduk bersama, membaca kembali Al-Quran, dan belajar untuk saling memahami? Tugas kita bukan menghakimi. Tugas kita adalah mencari. Dan di balik pencarian itu, ada adab yang harus dijaga. Agama bukan medan perang ego. Agama adalah jalan kembali kepada Allah. Kebenaran tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan jubah. Yang dibutuhkan hanya hati yang jujur, pikiran yang terbuka, dan niat untuk tunduk kepada kebenaran, meski datang dari orang yang tidak kita kenal. Karena bisa jadi, orang yang hari ini engkau anggap sesat adalah orang yang kelak akan menggandeng tanganmu menuju surga.